Selamat malam semuanya. Hari ini rencana pemakzulan Wapres Gibran ternyata kembali dilanjutkan. Padahal sebelumnya ini sudah seperti berhasil untuk dihentikan ketika muncul Forum Purnawirawan Tandingan yang katanya mendukung Presiden Prabowo dan Gibran satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Terus kemudian juga dengan kemunculan Pak Hendro Priyono yang menyatakan bahwa surat atau usulan pelengseran Wapres itu sudah selesai pada bulan Februari. Dan waktu itu tidak ada ribut-ribut apa-apa, tiba-tiba muncul dan kembali viral pada bulan April. Ini yang tidak relevan, kata Pak Hendro Priyono. Ini tidak sesuai, karena usulan itu bulan Februari. Itu udah selesai harusnya gitu. Kenapa kemudian baru muncul lagi pada bulan April? Dan kemunculan Pak Hendro Priyono ini cukup signifikan pengaruhnya, karena kemudian setelah itu seperti tidak ada lagi suara-suara untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran. Karena dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono yang hadir di podcastnya Akbar Faisal kalau nggak salah dan Pak Renal Kasali, dia berhasil meyakinkan banyak orang bahwa ya isu ini atau usulan ini itu secara teori, katanya dari teori intelijen, ini tidak pas, tidak sesuai. Karena kejadian yang seharusnya terjadi pada bulan Februari itu baru dibicarakan pada bulan April. Ini tidak seharusnya kemudian ditanggapi secara serius, katanya. Karena ini udah selesai, barang ini udah barang mentah seharusnya, kata. Dan ternyata setelah penjelasan Pak Hendro Priyono itu kemudian muncul juga pertemuan antara Pak Tri Sutrisno dengan Presiden Prabowo dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI. Dan setelah itu juga muncul banyak sekali anggapan bahwa ini isunya sudah mereda karena Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, sehingga semua usulan atau unek-unek dari Forum Purnawirawan TNI mungkin waktu itu sudah dianggap selesai dan sudah tersampaikan. Tapi hari ini isu ini atau rencana pemakzulan Wapres Gibran ini ternyata masih kembali dilanjutkan karena beberapa tokoh Purnawirawan TNI hari ini bertemu dengan Pak Tri Sutrisno dan kemudian muncul satu penegasan bahwa apa yang disampaikan dalam Forum Purnawirawan TNI dari 8 poin termasuk salah satunya adalah untuk memakzulkan Gibran itu akan tetap dilanjutkan. Akan mereka sampaikan ke DPR dalam waktu yang dekat, dan bahkan beberapa Purnawirawan TNI yang mendatangi rumah Pak Tri Sutrisno hari ini itu membawa surat, map, dan berisi dokumen-dokumen untuk kemudian nantinya semua dokumen yang ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno ini itu nantinya akan semuanya dikirimkan ke DPR. Dan lebih dari itu, Pak Tri Sutrisno sendiri hari ini memberikan pernyataan untuk pertama kalinya gitu ya. Karena ketika usulan atau isu pemakzulan Gibran ini muncul, Pak Tri Sutrisno belum pernah memberikan pernyataan, tapi hari ini beliau memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa mengejutkan gitu, karena Pak Tri bilang bahwa saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka. Ini bukan masalah yang biasa, ini menyangkut masalah yang mendalam. Saya nggak ngerti sebenarnya ini ada masalah apa yang kemudian membuat para Purnawirawan TNI itu kemudian sangat ingin sekali melengsarkan atau menggantikan Gibran supaya Gibran tidak lagi menjadi wakil presiden. Ya, penjelasannya bisa kita lihat nanti kalau isu ini sudah kemudian muncul di DPR dan kemudian berproses secara terus-menerus. Tapi setidaknya dari pernyataan Pak Tri ini menunjukkan bahwa ada masalah yang mendalam, katanya. Masalah apa? Ya, kita lihat nanti. Jadi, Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya kita anggap itu sudah selesai, sudah stop, sudah tidak perlu lagi dilanjutkan, isu pergantian Wapres atau pemakzulan Gibran itu sudah tidak menarik lagi untuk dibahas. Tapi ternyata hari ini masih berlanjut gitu. Dan bahkan Pak Tri Sutrisno yang sebelumnya berhasil di framing, oh mungkin Pak Tri itu cuma diajak aja, cuma dia itu nggak tahu, mungkin cuma diseret-seret aja dan sebagainya. Tapi hari ini Pak Tri sendiri yang memberikan pernyataan dan menyetujui, memberikan restu agar semua surat dan dokumen ini akan dikirimkan ke DPR nantinya. Jadi kehadiran Pak Tri Sutrisno dan Presiden Prabowo dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya
dianggap sebagai sebuah upaya untuk menghentikan usulan pemakzulan gitu ya. Hari ini ternyata membuktikan hal yang sebaliknya. Dan kita bisa mengacu kepada pernyataan Pak Wiranto sebagai penasehat khusus Presiden yang sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati semua aspirasi atau usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi pertemuan antara Pak Tri Sutrisno dengan Presiden Prabowo dalam halal bihalal Purnawirawan TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu itu sepertinya bukan untuk meredam, bukan untuk kemudian menyelesaikan semua usulan, bukan supaya Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan itu berhenti untuk mengusulkan pergantian wakil presiden. Tapi nampaknya sebaliknya. Ya, karena langkah Pak Tri Sutrisno hari ini itu benar-benar langkah yang sangat-sangat berdampak gitu. Dia harus benar-benar berpikir bahwa apa yang dia sampaikan dan konsekuensi yang akan dia terima dalam beberapa bulan ke depan itu sangat serius. Tapi dia tetap melanjutkan apa yang sudah disampaikan di Forum Purnawirawan TNI. Sehingga klaim bahwa Pak Tri ini hanya diajak-ajak saja, tidak paham apa-apa dan sebagainya, hari ini semua klaim-klaim itu akhirnya terbantahkan. Dan kalau surat yang disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno dan Forum Purnawirawan TNI ini nanti sudah ada di tangan DPR, maka ya DPR wajib merespon. Ya karena kalau ada Forum Purnawirawan TNI berkirim surat, mau nggak mau DPR yang kemudian jadi memegang bolanya dan dia harus memberikan jawaban. Nggak bisa kemudian diam-diam saja dan tidak merespon atau tidak menjawab surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI ini. Dan apapun nanti respon dari pihak DPR RI itu bisa dipastikan adalah respon yang merepresentasikan sikap atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto sendiri. Karena ya Pak Prabowo ketua umum Gerindra, ketua partai koalisi gitu, sehingga ya kalau nanti DPR kemudian memberikan respon yang positif misalkan, itu jelas adalah lampu hijau untuk melanjutkan proses pemakzulan Gibran ini ke tahap yang lebih serius ke depannya. Dan ya kita tunggu gitu ya, ini menarik sekali karena apapun respon dari DPR itu akan menarik perhatian banyak orang. Karena kalau positif maka ini akan berlanjut, tapi kalaupun misalkan ini negatif, orang masih akan mempertanyakan. Forum Purnawirawan TNI masih akan terus berjalan sepertinya gitu. Dan setidaknya dari sini kita kemudian bisa melihat bahwa apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu atau kemarin ketika saya menganalisa soal Gibran yang tiba-tiba ingin pindah ke IKN, itu terkonfirmasi hari. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, ini menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya soal penyampaian Bung Alifur Rahman ya terkait tuntutan dari para forum atau dari para purnawirawan TNI yang isi tuntutannya adalah untuk pemakzulan atau untuk mengganti wakil presiden RI melalui atau lewat MPR. Nah, ini kan tentu jadi pro dan kontra, dan juga usulan itu direstui atau disetujui oleh Pak Tri Sutrisno. Ya, beliau ini juga pernah sebagai wakil presiden di era Soeharto dan juga ini jenderal juga ya. Tapi di sini saya coba ulas bagaimana pendapat teman-teman kita saja ya. Saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana karena saya meyakini sudah banyak sekali saya upload di channel ini tentang berita-berita ini ya. Purnawirawan Jenderal TNI sudah sangat mengerti tentang keadaan negara kita untuk kedepannya. Sangat mengkhawatirkan dan membahayakan NKRI kalau dipimpin orang yang tidak mempunyai kapabilitas, intelektualitas, minus etika, fufafa, dan tidak punya jenjang karir politiknya. Benar-benar tidak layak dan wajib dimakzulkan. Bagus ada forum purnawirawan TNI yang masih memikirkan bangsa dan negara. Bagaimana bangsa yang besar mempunyai wapres yang tidak ada kemampuan atau
atau kapasitas sebagai wapres, sebagai rakyat juga malu, ya. Gibran diganti dengan orang yang bahasa Inggrisnya fasih, ya, cerdas pintar, biar tidak malu sama negara lain. Pemilik akun Fufafa harus dipenjara. Dia telah menghina keluarga Pak Prabowo dengan sadis, kejam, jahat, dan keji. Pencopotan Gibran itu gampang, segampang Anwar Usman meloloskan Gibran. Ikuti aja cara-cara yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kalau Anwar bisa, kenapa negara nggak bisa? Itu aja kok repot, ya. Masuk akal juga ya. Mudah-mudahan ini sebagai perjuangan menjaga keutuhan dan kejujuran, melindungi undang-undang konstitusi yang sebenarnya serta untuk kebaikan NKRI. Dukung Gibran menjadi pengusaha martabak yang sukses supaya damai hatinya, nyaman hidupnya. Amin. Mengjulkan pengirahan barang mentah, karbit mundur aja, lupakan, ganti otomatis. Dedi Mulyadi, ya. Mas Alif, sound opening dan closing kegedean, sedangkan suara Mas Alif lebih kecil, tolong dikecilin. Menurut Bang Ade Armando, Gibran wapres terbaik di seluruh dunia. Kenapa mau dilengsarkan? Pokoknya aneh bin ajaib bila negara sebesar Indonesia kok punya wapres di bawah standar. Wah, sangat bermasalah jalannya pemerintahan. Pincang Chen Singgo blok siapa ya? Rakyat apa pemimpin sing jelas ya ortunya. Lawang bocah durung gaduh kuping kok dipaksa kon munggah panggung semono. Bocah kok ya geleme dari wapres pupuk bawang. Oh ya ampun, gara-gara dagelan ketek ongleng, ya. Ini bahasa apa ini? Saya nggak tahu bahasa apa ini ya. Pokoknya saya baca lah itu ya. Nanti yang teman-teman tahu terjemahkan lah ya. Itu langkah yang mubazir, percayalah nggak akan terjadi karena ada dasar untuk pemakjulan. Karena tidak ada dasar, ya nggak ada dasarnya. Tapi ya mungkin dari tuntutan itu ya barangkali punya ya sudah berdasarkan pemikiran. Ya namanya juga forum, pasti sudah menghasilkan itu yang dihasilkan. Mungkin sudah dipikirkan dengan baik gitu ya. Prabowo tanpa Gibran waktu Pilpres belum tentu menang 58%. Suara rakyat Pak Sutrisno jadi wapres cuma diangkat satu orang, Pak Presiden Soeharto, bukan 58% dari suara rakyat. Pak Tri mengambil penyelamatan negara, apalagi mencalonkan Gibran sudah memperlihatkan kekuasaan yang ugal-ugalan oleh orang tuanya, ya. Ini sama ya, yang sangat-sangat jelas melanggar konstitusi yang terang-terangan dilabrak. Lebih baik si omon-omon yang lengser daripada Fufafa yang lengser, karena menjabat pun gak ngefek apa-apa untuk Indonesia. Tapi si omon-omon lah yang paling ngaco, sering banget mengangkat pejabat-pejabat yang gak penting dan selalu menghambur-hamburkan uang negara. Kayaknya nggak mungkin Mas Alif yang sewot star bapaknya pasti kalau tidak ada lagi berita tentang Gibran. Ya, Gibran tidak berilmu, tak kosong, itak kosong, bodoh perjuangan sampai berhasil tuntas Pak Purnawirawan demi masa depan NKRI yang wapres pelongo-pelongo tidak berguna. Fufufafa jelas-jelas tidak pantas untuk menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Coba lihat cara dia berpidato dan berbicara dengan jurnalis. Benar-benar memalukan. Dunia melihat bagaimana seorang wapres dengan mimik yang pelongo-pelongo. Memalukan. Aku yakin tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi pencopotan. Gibran akan jadi presiden ke depannya. Indonesia luar biasa. Betul itu kata Cak Alif. Si Samsul itu sebaiknya segera minggat dari kantor wapres ke IKN. Buatlah gebrakan di sana, jangan nyumpel di Jakarta. Ngapain tetap tinggal di Jakarta? Nyepet-nyepet mata aja. Kalau memang si Samsul itu dibilang hebat, ngungsilah ke IKN. Proyek ugal-ugalan bapakmu itu pingin dilihat bisa buat apa dia tentang IKN tanpa bokapnya.
segera untuk DPR RI usulan masyarakat perubahan purnawirawan TNI Polri satu suara, buang jauh-jauh anak haram konstitusi. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada RI 1, maka Gibran bukan orang yang pas sebagai pengganti. Tentunya NKRI akan makin kacau dan benar mungkin bisa buar. Semoga cepat diganti sebagai wapres, tidak ada gunanya rakyat Indonesia membayar mahal-mahal dapat wapres sekelas anak SMP yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Apakah pantas bangsa sebesar RI punya wapres seperti Gibran? Saya yakin yang setuju Gibran tetap wapres, saya pastikan mereka itu ODGJ yang kebanyakan makan nasi bungkus dengan lengkuas yang otak 1/4 liter. Itu karma kalau jadi pejabat, karena dengan cara tidak sehat maka hasilnya gak ada harga diri. Apa bagusnya jadi penguasa tapi banyak yang menghina dan tidak ada yang menghargai juga menghormati. Inilah pendapat teman-teman kita ya. Kalau mungkin Anda juga punya pendapat lain, silahkan sampaikan. Dari saya itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam dan sampai jumpa.